Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di dalam gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan ada gulungan merah pucat. Suhu tinggi juga dipancarkan dari dalamnya. Jika pandangan seseorang melewati cahaya dan mengamati gulungan merah pucat di dalamnya secara mendetail, samar-samar seseorang akan dapat melihat beberapa kata di atasnya. Keterampilan api Phoenix 9 lapisan, di kelas tingkat menengah. Beberapa kata sederhana menyebabkan Xiaoyan memaksakan dirinya dan menelan seteguk air liur. Di kelas tingkat menengah, sejak Xiaoyan lahir sampai sekarang, metode Qi pada tingkat semacam ini adalah metode Qi tingkat tertinggi yang pernah dia lihat. Bahkan jika metode Qi semacam ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, di mana barang-barang curian atau selundupan dari benua mengalir, itu pasti bisa memicu sensasi. Faksi yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan metode Qi ini sampai kepala mereka patah dan darah mereka tumpah. Namun, metode Qi kelas D ini, yang memiliki nilai yang sulit ditentukan, mendarat di tangan Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Itu benar-benar seperti drama. Telapak tangan Xiaoyan melemparkan gulungan yang sangat ringan di tangannya. Tangannya, bagaimanapun, merasakan perasaan yang agak berat. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa didapatnya di masa lalu sekarang secara acak keluar dari Book Collection Hall yang misterius ini. Koleksi besar yang dimiliki Akademi Jianan menyebabkan Xiaoyan menjadi terkejut tanpa henti. Tatapan Baisan dan dua lainnya berkilau saat mereka menatap kumpulan cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan. Sampai sekarang, gulungan ini adalah item yang menyebabkan keributan terbesar. Meskipun mereka tidak tahu persis apa itu, mereka bisa menebak secara samar jangkauan kelasnya. Hei, kalian bertiga, ada apa? Apa kau tidak akan merebutnya sendiri? Jangan beritahu saya bahwa Anda berpikir untuk mengambilnya dari saya. Xiaoyan melemparkan cahaya merah menyala di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun ada 3 orang di pihak lain, yang kekuatannya tidak lemah, Xiaoyan memiliki Sun Er sebagai pembantunya di sisi ini. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Keke, Junior Xiaoyan pasti bercanda. Namun, Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal ini bergantung pada takdir. Itu dengan kemampuan Anda sehingga Anda dapat meraihnya, tetapi Anda hanya dapat dianggap benar-benar mendapatkannya jika Anda beruntung mengeluarkannya dari gugusan cahaya. Jika tidak, apa yang terjadi pada saya sebelumnya akan menjadi contoh. Baisan melirik ke arah kumpulan cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan sambil berkata dengan senyum tipis, aku ingin melihat apakah Xiaoyan Junior memiliki keberuntungan ini. Alis Xiaoyan sedikit dirajut saat dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tangan kanannya memegang gugusan cahaya merah menyala, sementara tangan kirinya perlahan terulur ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan lembut melakukan kontak dengan kumpulan cahaya merah menyala. Hati Baisan dan yang lainnya juga tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan. Mata mereka menatap tangannya dengan saksama. Cahaya yang menembus tempat itu melesat melewati mereka. Banyak kelompok cahaya berulang kali terbang melewati di depan mereka. Namun, tidak satupun dari mereka saat ini berminat untuk menghentikan mereka. Sebagai gantinya, mereka menatap tubuh Xiaoyan. Ketika dihadapkan pada hal yang baik, banyak orang yang bersikap, jika saya tidak bisa memilikinya, Anda juga bisa melupakan mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin berbahagia atas penderitaan Xiaoyan saat mereka melihat penampilan Xiaoyan yang tertekan karena gagal mendapatkan barang tersebut. Tangan Xiaoyan perlahan-lahan diteruskan ke sekelompok cahaya. Perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun, bagi Xiaoyan yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah piring kecil. Tangannya berangsur-angsur menjulur ke gugus cahaya dan sesaat kemudian, akhirnya bertemu dengan perasaan perlawanan. Dia perlahan menghembuskan napas dan mengatupkan giginya. Tangannya tiba-tiba menekan ke bawah, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih terang.
Kegembiraan liar segera menyerbu wajah Xiaoyan saat tangannya diulurkan ke sekelompok cahaya dengan cara seperti kilat dan segera mengeluarkannya sekali lagi. Ada gulungan berwarna merah tua tambahan di dalamnya. Haha, sepertinya keberuntunganku cukup baik. Xiaoyan memegang gulungan gelap berwarna merah itu dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan saat dia tertawa keras. Huff. Ekspresi Bai San mau tidak mau menjadi sedikit jelek saat melihat Xiaoyan benar-benar berhasil mendapatkan barang tersebut. Dia mendengus dan mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan, mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hu Jia dan Wu Hao juga memandangi gulungan merah tua di tangan Xiaoyan dengan mata penuh rasa iri. Sesaat kemudian, mereka hanya bisa menoleh dan mencari mangsa. Hehe, selamat, Xiaoyan GG. Sun Er menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia membelai gulungan merah tua di tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Sun Er dan tersenyum berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk memegang metode Qi ini. Jika Sun Er menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah memberi Anda barang berharga seperti itu. Petik 2. Orang ini sangat murah hati. Itu adalah metode Qi kelas D, meskipun sebagian besar perhatian Bai San dan dua lainnya ditempatkan pada pencarian target, tindakan di mana Xiaoyan melemparkan metode Qi ke Sun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Xiaoyan. Mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Metode Qi kelas D, ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Apakah orang ini tidak terlalu murah hati? Sun Er sedikit tertegun saat menerima gulungan itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, selama kompetisi kualifikasi, saya mengamati warna dan tingkat kekuatan Doqi Anda selama pertarungan. Saya pikir metode Qi yang Anda latih hanyalah kelas Xuan, kan? Petik 2. Untuk sementara, Xiaoyan mengangguk tanpa daya. Flame Mantra, saat ini memang hanya berevolusi ke kelas Xuan. Kamu masih ingin memberikannya padaku. Metode Qi ini jelas merupakan afinitas api dan lebih cocok untuk Anda. Sun Er berkata dengan sikap kesal. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mengubah metode Qi saya. Oleh karena itu, selain memberikannya kepadamu, aku sama sekali tidak menggunakannya. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang Flame Mantra dengan terlalu jelas. Segera, untuk mencegah Sun Er terus mengejarnya dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah tidak senang saat dia berkata, tahan jika kamu menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Petik 2. Ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, Sun Er mengerutkan bibirnya dan memberikan senyuman manis. Dia berkata, baiklah. Secara kebetulan, saya sekarang membutuhkan metode Qi transisi. Benda ini cocok sekali. Petik 2. Benar, apa yang ingin dicari Xiaoyan GG? Biarkan Sun Er membantu Anda mencarinya. Sun Er berkata dengan lembut. Aku butuh gulungan yang berisi teknik Do tipe sonik. Xiaoyan sedikit mengernyit sebelum menghela nafas, aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya di sini. Teknik Do tipe sonik, Sun Er kaget saat mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya, teknik Do yang tidak ortodoks ini sangat langka. Kami memang dapat menemukan beberapa kelas rendah, tetapi saya pikir Xiaoyan GG tidak akan tertarik dengan salah satu dari kelas itu. Namun, yang berkelas tinggi sangat sulit ditemukan. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Petik 2. Iya. Xiaoyan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kumpulan cahaya padat di udara dan tidak bisa menahan untuk tidak merasakan kulit di kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Harta karun yang dikumpulkan di Book Collection Hall ini sebenarnya telah mencapai jumlah yang menakutkan. Jika orang-orang di wilayah sudut hitam tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila.
Pantas saja, Book Collection Hall ini tersembunyi dengan begitu sembunyi-sembunyi. Apalagi, bahkan ada dua orang misterius berjubah abu-abu dengan kekuatan menakutkan yang menjaganya. Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Qi kelas D kepada Sun Er, Xiaoyan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki kelompok energi cahaya tersebut. Karena Sun Er tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan indera untuk meraihnya. Namun, kemungkinan mendapatkan apa yang dia cari dengan menggunakan metode ini terlalu rendah. Bahkan setelah meraih lebih dari 10 kelompok cahaya, Sun Er tidak menemukan apa yang dia butuhkan. 3 orang lainnya di Book Collection Hall, semuanya telah memperoleh sesuatu yang dengan enggan bisa dipuaskan setelah melakukan upaya yang sangat besar. Selain itu, mereka berhasil mengeluarkan objek dari klaster cahaya. Bai San memperoleh baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika seseorang mendiskusikan kemampuannya untuk bertahan dipukul, itu telah melampaui rompi dalam, yang bisa menahan Amethyst Winged Lion, yang diberikan Yun Yun pada Xiaoyan ketika dia berada di Kekaisaran Jiama. Hu Jia telah memperoleh pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, dia tampaknya telah memperoleh gulungan yang berisi teknik Do. Namun, dia tidak melepaskan sedikitpun informasi tentang kelas item setelah mendapatkannya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, pada saat ini, hanya ada 10 menit tersisa hingga batas 1 jam, bahwa mereka bisa tinggal di aula koleksi buku, Abyss. Namun, teknik Sonic Do, yang telah diantisipasi Xiaoyan, tidak muncul. Bayangan hijau pucat melintas dari udara. Sun Er menyeka keringat di dahinya. Dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum pahit, peringkat 6 Monster Core dari Magical Beast, ini juga barang langka yang bagus. Sayangnya, bukan itu yang kami butuhkan. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit. Seiring waktu perlahan mengalir, ketegangan persepsi spiritualnya juga semakin ketat. Pada contoh tertentu, hati miliknya, yang kekuatan spiritualnya tegang sampai sangat, tiba-tiba bergetar. Persepsi spiritual, yang meresap ke seluruh ruangan, mengirimkan getaran yang sangat kecil di udara ke dalam pikirannya. Getaran ini, mata Xiaoyan yang tertutup rapat terbuka. Tubuhnya seperti bola meriam, yang melesat langsung ke udara. Tangannya dengan keras meraih sekelompok cahaya sebelum dia mendarat dengan mantap di tanah. Xiaoyan GG, apakah kamu sudah mendapatkannya? Sun Er buru-buru bertanya saat melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan-lahan membuka gugusan cahaya di tangannya. Tatapannya melewati cahaya dan menyapu di dalamnya. Awalnya, dia mengangguk tapi dia segera mendesah kecewa, aku memang telah menemukannya, tapi sayangnya, itu hanyalah teknik Do Sonic tingkat tinggi kelas Huang. Ini adalah selisih yang cukup besar dari yang saya harapkan. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak terus menunggu sebentar? Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada cukup waktu. Xiaoyan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sisi lain ruangan hanya untuk secara kebetulan melihat tatapan sombong Bai San. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu dengan dia. Menghadapi Sun Er, dia berkata, lupakan, ayo pergi. Meskipun kelasnya rendah, saya dapat berimprovisasi dan menggunakannya terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju jalan yang dia masuki. Hihi, Junior Xiaoyan, sepertinya kau orang yang paling beruntung. Di belakangnya, Hu Jia dan 2 orang lainnya juga mengikuti mereka, karena keterbatasan waktu. Bai San tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya saat dia melihat wajah Xiaoyan yang tertekan saat dia membuka mulutnya dan berkata, apakah tulangmu gatal untuk dipukul lagi? Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat dia memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Bai San berubah sedikit. Dia tersenyum tipis,
tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dalam hatinya, dia berkata dengan muram, "Kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat setelah kamu memasuki akademi dalam." Petik 2. Ketika dia melihat bahwa Bai San tidak berani menjawab, Xiao Yan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya, dia melirik ke penghalang energi, yang masih mengeluarkan item dengan kecepatan yang melambat. Dia menghela nafas dalam hatinya, berbalik, dan akan pergi. Siu. Saat Xiao Yan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih terang. Tiba-tiba, suara yang tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan. Suara aneh itu melewati udara dan disebarkan secara bergolak, menyebabkan semangat Xiao Yan dan yang lainnya menjadi sedikit linglung. Ketidaktahuannya hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia segera dan tiba-tiba berbalik saat kecepatan tubuhnya dilepaskan secara maksimal. Akhirnya, dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat secara eksplosif menuju penghalang energi di dalam ruangan. Pada saat Xiao Yan bertindak, gugus energi transparan keluar dari penghalang energi itu. Mengikuti kemunculannya, gelombang suara yang tajam pada dasarnya berubah menjadi bentuk seperti riak yang menyebar ke seluruh ruangan. Saat gugus energi transparan ditembakkan, gelombang suara tajam berubah menjadi riak seperti zat, dan mulai menyebar ke segala arah, dengan gugus energi bertindak sebagai pusat gempa. Bai San dan yang lainnya dikejutkan oleh gangguan ini, yang tiba-tiba muncul. Segera, mereka dengan cepat mencapai pemahaman. Masing-masing ekspresi mereka berbeda saat mereka menyaksikan bayangan hitam itu, yang telah berubah menjadi Xiao Yan, menembak dengan liar. Di bawah pengamatan beberapa orang di ruangan itu, Xiao Yan melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan klaster energi transparan dalam 2 kedipan. Tangannya sedikit melengkung, seperti cakar elang, saat dia meraih gugus energi dengan cara seperti kilat. Tampaknya telah merasakan tindakan Xiao Yan, gugus energi itu, yang awalnya melesat ke depan, tiba-tiba berhenti. Itu segera berguncang dan benar-benar mulai mundur untuk menghindarinya. Merasakan refleks yang hampir bersyarat seperti menghindari klaster energi transparan, Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin. Dia mengguncang lengan bajunya dan tangannya tampak memanjang hingga satu bagian. Dengan genggaman tangannya yang berbentuk cakar, dia dengan kuat menangkap gugus cahaya transparan ke telapak tangannya. Begitu dia mendapatkan barang itu, tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat dia mundur dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba meledak keluar dari penghalang energi di dalam ruangan. Di bawah tarikan gaya hisap ini, gumpalan energi yang bertahan dan meresap ke dalam ruangan tanpa henti ditarik kembali ke penghalang energi. Dalam sekejap, gugus cahaya yang menembus tempat itu melintas. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dimuntahkan sebelumnya, dengan pengecualian item di Sun Er, Bai San dan tangan lainnya, yang penutup energinya telah rusak, sekali lagi ditelan sepenuhnya oleh penghalang energi pada saat ini. Saat dia merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari penghalang energi, Xiao Yan tahu bahwa ini semua karena mereka mendekati akhir dari batas waktu mereka. Tangannya meraih gugus cahaya transparan di tangannya, yang berulang kali gemetar, ingin melarikan diri. Benda ini juga merasakan tarikan gaya isap dan mulai ingin melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan. Xiao Yan GG, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan benda di dalamnya. Sun Er buru-buru mengingatkan saat melihat tangan Xiao Yan, yang sedang tersedot sampai diseret menuju penghalang. Hanya setelah mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Yan pulih. Tangan kanannya memegang light cluster dengan erat, sementara tangan kirinya tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Bang! Tangan Xiao Yan dimasukkan ke dalam klaster cahaya sambil diawasi oleh beberapa dari mereka. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba melonjak dan benar-benar langsung memukul mundur Xiao Yan. Apalagi, gaya tolak ini besar.
Itu sudah cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menetralkan kekuatan. Sial, saya sebenarnya tidak bisa. Ekspresi Xiao Yan segera menjadi jelek saat tangannya diblokir. Pada saat ini, gaya isap yang dipancarkan oleh penghalang energi juga menjadi semakin kuat. Hanya ada beberapa kelompok cahaya yang terhitung masih tertinggal di dalam seluruh ruangan. Senyum dingin sombong tanpa sadar muncul di wajah Bai San saat dia melihat tangan Xiao Yan yang dipantulkan dari klaster cahaya. Xiao Yan GG, pegang erat-erat. Biarkan aku mencoba. Bayangan berwarna hijau melintas di samping Xiao Yan. Tangan Sun Er juga dengan cepat diulurkan ke klaster energi. Melihat Sun Er menjadi semakin dekat dengan gugus cahaya, hati Xiao Yan juga tiba-tiba terangkat. Jika bahkan Sun Er tidak mampu melakukannya, maka teknik Sonic Dough ini, yang telah mencapai tangannya, kemungkinan akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pada saat itu, Xiao Yan benar-benar hanya bisa puas dengan teknik Sonic Dough kelas Huang dari sebelumnya. Di bawah fokus intens dari tatapan mata di seluruh ruangan, tangan Sun Er tiba-tiba dimasukkan ke dalam light cluster. Sesaat kemudian, jenis perlawanan yang dihadapi Xiao Yan sebelumnya tidak muncul. Sukacita muncul di wajah Sun Er. Tangannya hanya berhenti sesaat di dalam klaster cahaya sebelum ditarik dengan cepat. Sebuah gulungan seperti kristal muncul di mata semua orang. Saat dia melihat gulungan itu, yang telah berhasil dihapus Sun Er, hati gugup Xiao Yan akhirnya tenang. Dia tersenyum di wajahnya seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Xiao Yan GG, ini. Sun Er mengusap keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan Xiao Yan. Untungnya, bagaimanapun, skenario kasus terburuk yang dia perkirakan tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan di tangannya ke Xiao Yan. Ini benar-benar terima kasih untukmu. Xiao Yan menerima gulungan itu dan berkata dengan jantung berdebar-debar. Jika bukan karena Sun Er ada di sini, kemungkinan dia harus menonton benda ini, yang sudah mencapai tangannya, sekali lagi ditelan kembali dengan matanya sendiri. Dia menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kata-kata di gulungan di tangannya. Awalnya, dia sedikit kaget, tapi dia langsung mengangguk puas. Oman hancur emas harimau singa, teknik Sonic Dough, kelas Suan tinggi. Saat singa dan harimau mengaum dalam persatuan, semua binatang tunduk. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan emas dan mengguncang jiwa. Xiao Yan membaca kata-kata di atas gulungan itu sekali, dan merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam hatinya. Hal yang paling dia butuhkan saat ini, adalah teknik Sonic Dough dari kelas ini. Jika terlalu rendah, dia akan mencemoohnya. Jika terlalu tinggi, akan terlalu sulit untuk berlatih dan kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan untuk benar-benar mempraktikkannya sampai dia memiliki kekuatan yang cukup yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Bagaimanapun, semakin tinggi kelas teknik Dough, semakin tinggi kesulitan mempraktikkannya. Saya akhirnya mendapatkannya, Xiao Yan menghela napas panjang. Dia sembarangan membuang teknik Dough kelas Huang tingkat tinggi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Ketika itu meninggalkan tangannya, itu dibungkus oleh sekelompok cahaya dan akhirnya ditembakkan kembali ke penghalang energi sebelum menghilang. Ayo pergi. Xiao Yan menyimpan teknik Sonic Dough tingkat tinggi kelas Suan ini di dalam cincin penyimpanannya dan melambaikan tangannya ke Sun Er. Segera, dia memimpin untuk berbalik dan berjalan ke terowongan yang dia masuki sebelumnya. Ketika dia melewati Bai San, langkah kakinya berhenti sejenak dan berbicara dengannya dengan senyum tipis, sepertinya aku harus mengecewakan senior Bai San. Saya telah mendapatkan hal yang saya butuhkan. Petik 2. Begitu dia selesai mengatakan itu, dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, dia dan Sun Er berbalik dan berjalan kembali ke terowongan yang gelap. Bai San mendengus dingin saat melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengikutinya. Di belakangnya, Hu Jia dan Wu Hao juga mengikuti dari dekat.
Saat mereka berlima pergi, penghalang energi seperti riak yang mengelilingi ruangan ini juga mulai perlahan menjadi lebih kecil. Sesaat kemudian, penghalang energi berubah menjadi titik kecil, yang benar-benar menghilang dengan suara retakan kecil. Pada saat ini, seluruh ruangan besar juga menjadi kosong. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyebabkan kehebohan di dunia luar, hanya beberapa menit sebelumnya. Berderak, pintu utama kuno yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengikuti celah pintu dan menyinari itu, menyinari jejak cahaya panjang di dalam terowongan gelap, yang mencapai sampai ke ujung. Pintu utama dibuka. Xiaoyan dan 4 lainnya keluar. Mereka berdiri di tangga dan mengamati warna hijau lembah yang subur. Hati mereka tidak bisa menahan nafas lega. Suasana di dalam Book Collection Hall memang agak terlalu berat. Ruang yang ditempati oleh Book Collection Hall ini sangat luas. Saya khawatir ruangan besar yang kami masuki hanyalah salah satu sudut. Misteri benar-benar merembes keluar dari seluruh tempat ini. Setelah berjalan keluar dari pintu utama, sudut mata Xiaoyan menyapu 2 orang berjubah abu-abu, yang duduk di kedua sisi, seperti biksu tua dalam meditasi, tanpa pergi jejak saat dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara pintu dibuka, jubah orang berjubah abu-abu tiba-tiba bergerak sedikit. Xiaoyan dan yang lainnya segera merasakan energi tak berbentuk yang luas dan agung memindai mereka. Kekuatan energi itu menyebabkan kekagetan muncul di hati mereka. Energi tak berbentuk tampaknya hanya memiliki tujuan untuk memindai mereka. Oleh karena itu hanya berlangsung selama 10 detik sebelum mundur seperti air pasang sampai benar-benar menghilang. Waktu telah habis. Anda bisa pergi. Ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari semua yang terjadi di sini, termasuk informasi tentang interior aula koleksi buku. Sebuah suara serak tua perlahan bertahan di tempat pintu utama berada. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala saat mendengar ini. Keke, apakah kalian semua sudah keluar? Ketika dia melihat 5 orang berjalan keluar, Hugan, yang telah berdiri di depan paviliun, berkata sambil tersenyum, kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong, kan? Mereka berlima mengangguk. Itu bagus. Tidak peduli apakah hal yang Anda peroleh adalah yang Anda inginkan, paling tidak, Anda telah memperoleh sesuatu. Hugan tersenyum saat melihat ini. Dia membungkuk ke arah 2 orang seperti biksu, berjubah abu-abu di samping pintu utama dan berkata, karena orang-orang kecil ini sudah keluar, saya tidak akan mengganggu kalian berdua sesepuh dalam latihan Anda. Selamat tinggal. Kedua orang berjubah abu-abu itu masih belum menanggapi kata-kata Hugan. Hugan juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya pada Xiaoyan dan yang lainnya dan berkata, ikuti aku. Mendengar suara Hugan, Xiaoyan dan 4 orang lainnya juga membungkuk ke arah 2 orang berjubah abu-abu, yang duduk bersila tanpa bergerak, seperti tiang kayu. Mereka perlahan berjalan mundur, menuruni tangga batu hijau, sebelum berbalik dan tiba di sisi Hugan. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima. Hanya ketika dia melihat bahwa mereka tidak terluka, dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah 2 orang berjubah abu-abu, berbalik, dan berjalan menuju pintu tak terlihat yang ditarik terbuka oleh tangan besar tak berbentuk. Ikuti aku. Jangan sentuh lipatan spasial itu. Jika tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hugan menoleh dan mengingatkan saat mereka akan melewati ambang pintu. Setelah itu, tubuh bagian atasnya tetap diam saat dia melangkah keluar, melangkah melintasi pintu sekaligus. Di belakangnya, Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang berbeda sedikit pun. Setelah mereka dengan aman melewati pintu tak terlihat, riak energi perlahan terbentuk. Xiaoyan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pintu tak terlihat, yang robek terbuka, sudah mulai menghilang perlahan. Sesaat kemudian, dinding lipatan ruang yang sangat sempit sekali lagi muncul, menyembunyikan aula koleksi buku di belakangnya.
Tatapan Xiaoyan melompat melintasi lipatan spasial itu, yang sulit untuk dirasakan dan menyapu pintu masuk utama, aula koleksi buku. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu, yang awalnya masih duduk bersila di sana sebelumnya, anehnya menghilang pada saat ini. Gerakan yang bisa disebut seperti momok ini menyebabkan hawa dingin terus meningkat di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang-orang berjubah abu-abu yang menjaga Book Collection Hall ini? Akademi Jianan ini masih bisa berdiri setelah bertahun-tahun saat berada dalam bahaya yang memenuhi wilayah sudut hitam. Mereka memang memiliki fondasi yang sangat besar. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengikuti Hugan dan yang lainnya di depan dan sekali lagi masuk ke dalam gua gunung tempat dia datang sebelumnya. Menyusul lenyapnya Xiaoyan dan yang lainnya, lembah gunung kecil ini, yang tersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, sekali lagi kembali ke keheningan sebelumnya. Hanya sampai akhir kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun depan tempat ini akan dibuka lagi. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.